sumbernya. Jadi di mana kira-kira ini didapatkan gitu? Karena saya rasa ini kan tidak seperti lebah pada umumnya, ya cuis ya, Dan ya. Ya. Karena ini lain daripada yang lain. Tidak asing lagi saya seperti madu ya, madu, dan ini pasti adalah hasil produksinya gitu. Oh, ini bukan hasil produksi Ya. dari Yang sudah dibuat ini? yang sedang kami pelihara ini gitu. Oke. Karena Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Viwo. Hari ini saya berada di Rantau Berangin, Kecamatan Kuok, Bangkinang Barat. Nah, di sini saya dapat informasi ada suatu bentuk komunitas penghobi atau katakanlah mungkin pengusaha lebah madu. Tapi ini kategorinya bukan seperti lebah madu biasa. Jadi ini merupakan komunitas lebah madu yang sudah mungkin dikatakan viral beberapa tahun belakangan ini dan sudah mulai diproduksi, dan informasinya mempunyai khasiat dan kualitas yang jauh lebih baik dibanding madu yang pada umumnya. Oke, kita akan coba telusuri dan kita akan coba cari informasi lebih lagi tentang keberadaan komunitas ini dan apa yang dilakukannya. Oke, tonton terus video sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Viwo. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya sekarang sudah berada di komunitas pecinta lebah madu Trigona. Nah, jadi sekarang sudah ada bersama saya Bang Izub, Bang Doni, dan Bang Isra sebagai katakanlah pencetus komunitas ini. Dan kita akan coba bincang-bincang sedikit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Ya, Bang Isra. Oke. Jadi sahabat Viwo, terus terang kita penasaran dengan apa yang dibuat mereka ini gitu. Jadi di sini saya ingin menanyakan sedikit banyaknya tentang apa yang sudah dilakukan, karena saya yakin para subscriber ataupun penonton akan suka tentang ini, dan ini juga menjadi tambahan informasi untuk kita semua. Oke, Bang Izub semuanya, saya coba menanyakan tentang latar belakang ini. Jadi kira-kira kenapa kok timbul keinginan atau ada kemauan untuk membuat hal seperti ini gitu? Jadi apa latar belakangnya kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kami menjawab dengan keadaan yang kami rasakan, yang istilahnya yang kami alami. Ya. Kalau dari awalnya mungkin sebelum kami membuat sudah ada yang lain Sebelumnya ya. sebelumnya. Oke. Tapi kami melihat, memperhatikan, mungkin prospeknya bagus. Oke. Ini awalnya juga mungkin karena kita pencinta alam, hobi ke alam. Ya. Ya mungkin ada juga kelulut di hutan. Ya. Boleh juga kita coba Oke. untuk untuk beternak kalau kelulut ini. Jadi prospeknya selain dari ini untuk kegiatan hobi alam aja, kita menghasilkan madu juga kan, Bisa menghasilkan uang bahkan mungkin ya. menghasilkan uang. Oke. Itulah mungkin Latar belakang awalnya awalnya yang ya. kami
rasakan, kami mencoba untuk ingin. Iya, iya. Jadi Bang Izub dan kawan-kawan, saya sempat tanya-tanya sedikit nanti tentang komunitasnya, karena ini sudah ada komunitasnya ya. Ya. Ya, kalau saya boleh tahu dan mungkin para subscriber pengen tahu juga gitu, apa nama komunitas ini sebenarnya? Mungkin siapa yang bisa jawab kira-kira? Mungkin Cik Isra mungkin Ya. kita langsung. Mungkin kalau untuk komunitas sebenarnya di sini kami juga baru membentuk kelompok ya. Cuma belum kelompok tani atau cuma hanya kumpulan orang-orang yang kebetulan beternak galo-galo gitu. Sama hobinya ya? Ya, sama Oke. hobi. Dan kita juga ada sekitar 7-8 orang komunitas ini. Jadi kami bersama-sama untuk mengembangkan ini gitu. Sebenarnya sudah ada kelompok yang sebelumnya gitu Oke. kan, yang mungkin udah 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun. Oke. Bahkan sudah produksi madu, udah punya branding gitu. Ya, ya. Justru karena mereka berhasil, jadi timbul keinginan kami Termotivasi ya? motivasi jadinya Oke. gitu. Jadi untuk sementara kemarin kami punya nama itu Koloni Berkah Kuok. Koloni Berkah Nah, Kuok. itu mungkin untuk branding kami mungkin untuk penjualan madu, Iya. tapi itu belum resmi, hanya sekedar istilahnya komunitas sementara gitu. Jadi sudah dicetuslah namanya Koloni Berkah Kuok ya. Iya. Oke, terima kasih cuy. Oke, sahabat Piwo, kita sudah tanya tadi tentang masalah latar belakang, kenapa mereka ini mendirikan ini dan komunitas yang dibuatnya, tujuannya apa, ya. Banyak lagi yang mau kita tanyakan. Oke, mungkin selanjutnya saya akan menanyakan tentang sumbernya. Jadi di mana kira-kira ini didapatkan gitu? Karena saya rasa ini kan tidak seperti lebah pada umumnya, ya cuy ya, Don ya. Ya. Karena ini lain daripada yang lain, lebah kelulut atau trigona ya. Jadi mungkin kita harus tahu juga, dan para subscriber pasti ingin tahu di mana hewan ini biasa ditemukan dan didapatkan. Oke, mungkin bisa dijawab. Sama Cik Is. Oke. Masalah itu ya, di mana didapat, kebetulan jenis ini kan kebetulan lebah tak bersengat nih. Oke. Jadi ada beberapa tempat memang untuk mendapatkan koloni atau bibitnya itu. Oke. Ada beberapa jenis memang sudah banyak di perkampungan gitu. Ya. Seperti jenis itama yang biasa banyak dipelihara orang, itu jenis itama itu di kampung-kampung banyak. Mungkin selama ini mungkin bahkan di dekat kita gitu. Tapi Iya, iya, karena iya. kita belum mendalami masalah ini, jadi kita belum tahu gitu. Sebenarnya Oke. kalau jenis itama ini banyaknya di pohon jengkol, pohon karet, bahkan pohon-pohon mungkin di sekitar kita gitu. Itu yang jenis itama. Tapi ada beberapa jenis memang dapatnya di hutan gitu. Iya, 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 iya. Seperti jenis apikalis, binghami, atau jenis matahari. Iya, iya. Bahkan jenis yang populer seperti torasika itu mungkin didapat di hutan, bahkan kalau ada pun di kampung mungkin di pohon-pohon yang besar gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau soal mendapatkan, kalau kami yang peternak gitu kan, ada orang yang berburu, tugasnya kerjanya memang berburu koloni gitu, Oke. berburu indukan gitu. Jadi Iya. mereka yang ngantar ke kami beli, kami yang beli bibitnya ini. Iya, Tapi iya. kalau mau irit biaya gitu Iya. kan, umpamanya kami punya waktu ya kami langsung terjun langsung untuk mencari ke Langsung hutan. ke lokasi gitu. ke hutan ya. Ya paling kami Oke. kena biaya motong biaya sinso lah, Sinso motong lah, kayu. pemotongan hutan Ya, itu itu ya. lebih irit karena memang lebih berharga koloninya nih. Iya, iya. Jadi kalau memang mereka antar, kami terima bersih, harganya segini gitu. Tapi Oke. ketika kami yang langsung ke hutan, Iya. mungkin lebih irit. Kami hanya keluar biaya untuk menebang gitu. Oke. Oke, jadi saya tadi tertarik dengan kata-kata jenis-jenis lebah yang Cuy Isra katakan tadi sama Bang Doni. Karena di sini saya lihat di kotak-kotak ini ada beberapa nama. Mungkin ini nama-nama ilmiah atau nama-nama Latin ya. Iya, iya. Nah, ada yang namanya Itama, terus tadi apa tadi? Torasika. Torasika ya kan. Nah, jadi sebenarnya jenis-jenis lebah yang kita mau produksi ini ada berapa jenis? Kalau jenis lebah ini mungkin ada sampai 15 jenis. 15 jenis Cuma ya? ada beberapa yang memang umum dipelihara gitu. Oke. Karena ini berhubungan dengan vegetasi atau makanan dia itu. Hmm. Nah, yang biasa dipelihara itu mungkin ada sekitar 3 jenis. Tiga jenis. Yang pertama itu Oke. Itama. Itama. Itama ini yang tadi yang mudah Yang di didapat perkampungan ya? di perkampungan. Oke, oke. Yang kedua itu Torasika. Torasika ini ukurannya memang agak besar, lebih kecil dari lalat. Ya. Dan ini produksi madunya juga lebih banyak daripada Itama gitu. Dan Oke. ini mungkin harganya juga lebih mahal, Mahal. karena
agak langka, agak susah dicari gitu. Yang satu lagi mungkin jenis apa namanya tuh lidah jin. Kalau kami bilang tuh lidah jin karena memang corongnya tuh menyerupai lidah jin gitu. Kalau yang ini mungkin agak susah dipelihara di perkampungan karena memang ini jenis damar. Jadi memang dia vegetasinya hutan rimba yang ada pohon meranti, pohon-pohon hutan gitu. Jadi ketika kita pelihara di perkampungan mungkin dia kesulitan untuk vegetasi gitu. Untuk mencari makan ya. Mencari makan gitu. Tapi kalau yang sejenis Itama sama Thoracica tadi itu jenis-jenis bunga yang kita miliki, bahkan itu semua makanan dia gitu. Seperti bunga air mata pengantin, bunga matahari, bahkan bunga lengkeng sampai bunga ada rambutan, itu vegetasi mereka gitu. Berarti kalau kita boleh katakan pada umumnya mungkin penghobi ini atau pemelihara ini banyak yang memelihara Itama ya? Iya, Itama ya. Karena lebih mudah vegetasi. Iya, tidak susah dalam mencari makan ya. Betul. Ya. Oke. Sahabat Viwo dimanapun berada, ya sudah kita tanyakan tadi tentang latar belakang, kemudian di mana sumber ini didapatkan, kemudian beberapa jenis lebah yang biasa diternakkan sampai diproduksi. Mungkin kita jadi penasaran juga karena semua yang dilakukan ini pasti mengeluarkan biaya. Ya, jadi apapun kegiatannya, apapun yang dilakukan, untuk apalagi ini adalah boleh dikatakan sudah menjadi bisnis saya rasa ya, cuy Isra ya, Bang Doni ya. Dan pasti mengeluarkan biaya gitu. Jadi di sini saya ingin tahu kira-kira untuk pembuatan satu batang kayu, satu potong kayu ini, satu log ini sampai menghasilkan dia ada koloninya di dalam. Mungkin bisa dijelaskan cuy Isra, berapa kayak biaya, estimasi biayanya yang kita keluarkan? Baik, kalau untuk koloni satu log gitu kan, kalau seperti saya bilang tadi, kalau kita nyari sendiri di hutan, paling kita habis biaya lebih kurang 100.000 untuk biaya tebang pohon gitu, kupas inso itu dari log saja atau koloni gitu. Ketika kita naik nanti ke topping itu namanya kotak madu. Setelah sampai di rumah di penangkaran, kita kan pasang nanti kotak topping. Kotak topping itu minimal biayanya 50.000. Jadi lebih kurang 150.000 kalau kita nyari sendiri gitu. Tergantung lagi nanti kita mau bervariasi seperti apa gitu. Kalau memang lebih kotaknya nih mau seperti rumah atau sebenarnya itu variasi ya. Tentu makan biaya lagi gitu. Karena itu menggunakan papan ya. Jadi kalau kita beli langsung dari pemburu itu mereka ngantar ke kita itu 250.000. Itu mereka ngantar ke kita, kita terima bersih, kita kasih 250.000. Koloni plus satu lognya, satu potongan itu satu potongan aja di luar kotak. Di luar kotak ya. Karena pemburu menjual tidak pakai kotak gitu. Itu log asli, log asli dari sarang asli dari kelulut gitu. Nanti ketika di kotak kita baru kita pasang sendiri, karena ketika sampai mungkin kita kadang tidak langsung pasang kotak topping gitu. Mungkin kita lihat dulu koloninya ini kuat atau tidak. Mungkin dia penyesuaian dulu dengan vegetasi yang ada. Butuh perawatan lagi ya? Perawatan gitu. Jadi ketika koloninya bagus, bahkan sampai 2 bulan 3 bulan baru kami pasang topping gitu. Toppingnya. Kita lihat dulu memang koloninya udah menguasai vegetasi yang ada gitu. Oke, cuy Isra. Jadi memang saya lihat kan memang ini sepertinya main-main, tetapi serius kelihatannya. Jadi sepertinya memang, karena saya rasa mungkin ini bisa diatur waktunya ya, waktu pembuatannya, karena tidak terlalu memakan waktu gitu ya. Sampai nanti saya rasa bisa berproduksi dan hasil produksinya seperti apa gitu. Dan kalau boleh tahu, ini yang ada di meja kita ini saya rasa tidak asing lagi, seperti madu ya. Madu, dan ini pasti adalah hasil produksinya gitu. Ini bukan hasil produksi dari yang sudah dibuat ini, yang sedang kami pelihara ini gitu. Karena madu ini produksi mungkin sekali 6 bulan atau sekali 3 bulan gitu baru berproduksi. Sedangkan ini banyak log yang baru beberapa bulan gitu. Jadi ini madu ini kami dapat dari log asli, dari dalam hutan, sarang asli yang kami bawa dari hutan. Ketika sebelum pasang topping itu kami panen dulu gitu. Ini dia hasil panen dari log asli. Makanya ini hasil vegetasi dari alami gitu, yang dari hutan gitu. Makanya jadi kalau untuk ketika
sampai di sini itu kita kadang 3 bulan baru bisa panen gitu. Oh, oke. 3 bulan kita pelihara baru kita panen, bahkan sampai 6 bulan gitu. Oke. Tapi kami cek setiap hari gitu, setiap hari, karena lebah ini kan lebah tanpa sengat, jadi tidak memelihara tidak begitu repot. Cuma yang menjadi hama bagi kami ini mungkin cicak atau semut gitu, ada semut gitu. Jadi malam hari itu yang perlu dilihat di center ya, cicak. Cicak lah hamanya. Tapi kalau untuk memelihara sampai menghabiskan waktu tidak ya. Nah ini hanya sampingan atau hobi yang bisa menghasilkan gitu. Mantap. Hobi yang dibayar judulnya. Oke. Jadi Cik Isra dan Bang Doni, saya lihat di meja kita ini kan ada beberapa botol madu dan bervariasi juga warnanya ya kan. Polen ada juga. Iya. Dan ini juga seperti bubuk gitu ya. Kalau boleh tahu ini sebenarnya dari beberapa jenis kah atau apa saja namanya gitu? Gini. Kandungan yang ada di lebah kelulut ini itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ya madu, pasti madu ya, produksi seperti utama. yang ini nih ya, ini madu ya. Yang kedua itu namanya bipolen atau bibred ya. Bipolen ini juga hasil dari lebah kelulut. Yang ketiga itu propolis. Tapi yang saat ini yang kami kelola memang madu dan bipolen gitu, karena kalau propolis itu kami belum dapat cara pengelolaan dan bahkan pasarannya belum tahu gitu. Oke. Nah, ini membuat saya jadi tambah penasaran sahabat PIWO tentang yang ada di meja ini, karena ada bervariasi madu dan warnanya. Kemudian tadi ada yang bipolen ya, bipolen. Nah, pasti kita pengen tahu gitu. Jadi mulai dari rasanya, bentuk warnanya, dan kemudian bubuk ini apa gunanya dan khasiatnya ya. Pasti saya rasa teman-teman semua penasaran. Mungkin Bang Isra atau Bang Doni bisa menjelaskan ke kita. Nah, sekarang yang mau saya tanya, madu ini. Nah, ini ada 2 warna yang berbeda gitu. Kenapa kok bisa seperti ini? Apakah memang dari jenis yang berbeda kah atau bagaimana? Mungkin kalau masalah rasa dan warna gitu kan. Kalau karena ini trigona atau kelulut ini kan jenisnya banyak gitu. Jadi dari beberapa jenis itu ada beberapa rasa gitu. Seperti yang kita pelihara Itama dan jenis Thoracea itu dia cenderung manis gitu. Karena memang dari jenisnya itu penghasil madu manis. Satu lagi ada namanya jenis apicalis atau binghami atau jenis Sri Gunting. Itu memang jenis kelulutnya tuh menghasilkan madu asam gitu. Karena memang vegetasinya dari hutan gitu. Bunga meranti, guling segala macam kan. Jadi makanya dari jenisnya aja udah ada yang berbeda jenis madunya gitu, antara manis dan asam gitu. Kalau ini madu apa nih? Dari jenis apa nih? Ini dari jenis Itama nih. Itama ya. Itama ini manis karena kalau yang manis pun ada warna berbeda gitu, karena ini tergantung dari vegetasi. Apa yang dimakannya ya? Apa yang dimakan. Iya. Apabila musim lengkeng umpamanya kan atau rambutan itu madunya cenderung berwarna jernih. Berarti ini dari Itama ini ya? Ya, Itama. Oke. Nah, ketika warnanya hitam taman mungkin bisa jadi dari bunga-bunga yang mereka konsumsi gitu. Dari Itama seperti yang seperti ini? Iya. Tapi ini masih dari jenis Itama ini ya? Masih jenis Itama. Jadi vegetasi ini sangat menentukan warna dan rasa gitu. Tetapi rata-rata ini adalah Itama ini adalah madu yang cenderung manis ya. Cenderung manis. Tapi pasti tidak semanis madu lebah seperti biasa ya. Tidak seperti biasa. Cuma khasiatnya biasanya ini jauh lebih bagus dari madu biasa. Nah, itu pun kami tahunya dari hasil penelitian, memang ada beberapa dokter penelitian memang khusus ini gitu. Iya, tentang trigona ini ya. Trigona gitu. Memang khasiatnya jauh lebih bagus dari madu biasa. Karena secara produksi memang di sini sedikit. Ya, karena kalau madu biasa itu produksi bahkan sampai 30 kilo sekali panen. Kalau ini mungkin satu log saja itu mungkin hanya 100 mili gitu segini. Satu log itu sekarang cuma segini. Hasil panen madu. Dan itu menunggu kita 3 bulan sampai 6 bulan ya. 3 bulan sampai 6 bulan. Oke. Nah, ini saya lihat selain dari madu yang sudah ada di sini, sahabat PIWO ya, ini madu yang didapatkan dari rimba ya, karena mereka belum produksi. Ya, ini saya lihat seperti bubuk apa namanya tadi? Bipolen. Nah, ini ada bubuk bipolen dan pasti kita ingin tahu juga apa sih gunanya bipolen dan khasiatnya apa gitu. Kira-kira apa gitu? Kalau bipolen ini kan juga kita sebenarnya sebelumnya belum terlalu tahu tentang ini gitu. Cuma kita tahunya bahwa ini berharga. Ini istilahnya mempunyai nilai jual sama dengan madu gitu. Kalau di daerah Jawa ini memang udah ada pengepul, bahkan untuk pasarannya mudah. Tapi kami tahunya ini memang untuk vitamin gitu, karena memang ini terproses secara alami gitu. Ini kan istilahnya diambil dari sari-sari makanannya lebah.
terbentuk secara alami. Iya, iya, iya. Jadi kalau di sini mungkin bisa dijadikan masker juga Iya. untuk Apakah ini nih madu yang mengendap kah atau mengering atau bagaimana? tidak, ini memang ada kandungan yang ada di madu di lebah itu gitu. Kandungan ketika dalam kantong madu itu ada, contohnya ada beberapa kantong madu. 10 kantong pokoknya isinya madu dan beberapa kantong isinya bipolen gitu. Oh, oke, oke. Bipolen ini termasuk pakan anaknya, anaknya. Oke. Jadi Iya. cuaca sangat menentukan produksi ini gitu. Ketika musim hujan, contohnya pada saat ini kan musim hujan. Iya. Kalau musim hujan gitu produksi madu dan bipolennya agak berkurang. Iya, iya, Karena iya. koloni itu banyak di dalam Berarti sarang. bipolen inilah ini makannya ya? Nah, bipolen Oh. madunya pun dimakan. Madunya pada makan musim juga. hujan. Iya. Oke, oke. Tapi ketika musim panas, apalagi musim bunga, Ya, ya, ya. nah itulah saat-saat mungkin para petani panen raya. Panen raya ya. Iya. Nah, sekarang kita berbicara tentang panen raya. Ya, Sobat Viwo, setelah semua proses dilakukan, mulai dari latar belakang yang kita tanyakan, pengambilan material di dalam hutan, kemudian sampai dengan membuat seperti ini toppingnya, kemudian produksi madunya juga, pasti kita ingin tahu nih harga jualnya seperti apa. Kadang tidak mungkin seseorang mengerjakan ini dan akan mendapatkan hasil yang sia-sia, ya kan? Kalau inilah sudah panen atau sudah berproduksi, pangsa pasarnya seperti apa? Kita mau lempar ini madu kemana? Kemudian harganya berapa kira-kira? Kalau untuk pasaran di sini memang belum terlalu banyak yang tahu gitu. Tapi bagi kalangan-kalangan tertentu Ya. memang mengkhususkan mencari madu ini gitu. Oke. Nah, karena madu ini kalau kita pasarannya memang tergantung wilayah sebenarnya. Kalau di wilayah Lampung itu lebih murah karena di sana produksinya banyak gitu di Lampung. iya, iya, iya. Di Jawa pun sudah mulai, apalagi di Jawa Timur itu udah banyak produksi gitu. Tapi kalau di kita mungkin beberapa tahun, 5 tahun belakangan ini sudah mulai banyak produksi. Harganya tuh lebih kurang 500 sampai 600 ribu per liter. Per liter. Per liter. Itu untuk apa, tipe apa itu? Itu yang jenis Itama. Itama ya? Kalau yang Torasika-nya tuh mungkin lebih mahal lagi dari Itama gitu. Oke, oke. Nah, dan juga ada jenisnya yang jenis-jenis Sri Gunting, seperti rasanya tuh memang agak asam. Kenapa? Karena memang jenis damar vegetasinya itu memang dari hutan gitu. Oke. Nah, itu jenisnya mungkin harganya lebih murah lagi dari Itama gitu. Tapi kami karena produksi per log ini sedikit, jadi kita menjual secara online aja gitu. Online, masih tapi online ya? kemasannya mungkin kemasan 100 mili seperti Iya, ini. iya, 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 iya. Karena memang produksinya sedikit. Ya. Kalau yang 100 mili ini kami jual mungkin lebih kurang 65.000. 65.000 Ya, per 65.000. satu botol kecil Per ini ya? 100 mili Per gitu. 100 mili ya. Kalau Ini 100 yang, mili ini ya? Ya, Oh. ini 250 mili. Iya. Kita jual kurang 125. Oke. Kemana penjualannya? Nah, kalau di sini kita karena hasilnya belum terlalu banyak, Iya. untuk menutupi permintaan lokal saja kami belum terpenuhi gitu. Oh, iya ya? Jadi setiap kita panen langsung habis. Oh, ibaratnya kayak inden gitu ya? Nah, Oke. inden ya. Iya, iya, Tapi kalau ketika kita punya stok, Mm-mm. dijual online, Mm-mm. mudah lah. Gitu. Oke. Oke, Sobat Viwo, kita sudah banyak bincang-bincang tadi menanyakan tentang lebah madu trigona atau kelulut atau orang Kampar Ocu bilang galo-galo. Ya, jadi ternyata setelah saya tanya tadi, selain cara kerjanya yang saya rasa tidak terlalu rumit, tetapi menghasilkan uang yang lumayan. Nah, jadi apalagi mereka ini sebagai penghobi pecinta alam, dan saya rasa mungkin tidak akan merasa keberatan ya untuk mencari dari mana sumbernya, kemudian mengolahnya sampai ini jadi. Oke, nah di sini memang kita lihat sudah ada di meja hasilnya, tetapi pasti teman-teman para subscriber semua penasaran tentang bagaimana proses pengambilan di hutan, kemudian bagaimana proses panennya. Dan ingat, ini video akan berkelanjutan ke episode-episode selanjutnya ya, supaya kita bisa lebih tahu lagi, lebih detail lagi tentang bagaimana pengambilan, proses produksi sampai cara panen, semua akan kita sampaikan kepada subscriber semuanya. Oke, jadi mungkin untuk kali ini kita cukup sampai di sini, dan ingat, tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih, Ocu Isra. Oke, Noni. Ya, kebetulan Bang Yusuf ada keperluan tadi keluar ya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga menjadi tontonan yang bermanfaat, menjadi tontonan yang informatif, dan bisa menambah wawasan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viwo.